Oke, lantas cerita anime pun berlanjut di Super Secret Lot chapter selanjutnya. Kali ini setelah si Suenjin memberikan serangannya kepada tentara bulu hitam, nampak serangan itu mampu untuk menghabisi semua orang yang ada di medan pertempuran. Kali ini cahaya dari Suenjin pun juga ikut memudar. Tak hanya itu, di sini Cheng Zuan pun sudah meningkat ke peringkat pertama dan dia tengah dipromosikan kali ini. Seketika itu, orang-orang yang ketika itu tengah lapar karena akibat pertempuran yang tengah terjadi sejak waktu yang lama. Di sini orang-orang pun memuji Cheng Zuan karena ia telah mencapai peringkat pertama. Hei selamat kakak Cheng, hei selamat, semua orang pun berkata kepada Cheng Zuan. Di sini dengan seketika pun Cheng Zuan pun naik ke peringkat pertama dan dia mampu untuk terbang. Di sini tampak ia pun berkata berhenti tertawa begitu banyak ucap dari Cheng Zuan. Teman-temannya pun lantas melirik Cheng Zuan yang saat ini tengah terbang di udara. Mereka semua pun nampak senang karena Cheng Zuan saat ini memiliki kekuatan yang spektakuler. Di sini energi spiritual pun nampak menyelimuti dari Cheng Zuan. Ia pun dengan senang hati merilis pedangnya dan bersiap untuk melakukan pertempuran lagi. Ia pun lantas berkata, "Saya sekarang peringkat pertama," ucap dari Cheng Zuan dengan sangat bersemangat. Tak lama setelah itu, di sini Cheng Zuan pun ingin mengakhiri pertempuran dengan serangannya. Ia pun lantas menoleh kepada teman-temannya sambil memberikan jempolnya kepada mereka. Ia lantas berkata, "Saya ingin membunuh seseorang yang ada di sana." Ucap dari Cheng Zuan ingin menghabisi tentara Blue Hitam yang saat ini tengah bertarung dengan kakek Cheng Baili, Nalan Kui, dan juga kepala sekolah Li. Tak lama setelah perkataan Cheng Zuan, tiba-tiba di sini ada serangan dadakan yang meluncur di sana, sehingga ledakan pun terjadi cukup keras. Boom! Di sini Cheng Zuan yang sudah dipromosikan ke peringkat pertama, sehingga dia bisa terbang. Saat itu ia kaget dan melihat ledakan yang cukup besar diakibatkan oleh pertempuran antara kepala sekolah Li dengan tentara bulu hitam sang peringkat pertama. Melihat ledakan yang cukup besar itu, Cheng Zuan pun hanya menoleh ke arah sana. Di sini nampak tentara bulu hitam pun kaget karena serangan itu sungguh sangat besar. Di sini Cheng Zuan, Cheng Qi, dan orang yang lainnya pun bingung akibat serangan tersebut. Bagaimana mungkin kekuatan ini mampu untuk dihadang oleh tentara bulu hitam? Lantas yang diperlihatkan di sini, kepala sekolah Li melawan sang master peringkat pertama tentara bulu hitam. Di sini ia pun merilis tamengnya dan bersiap untuk memukul. Tak tinggal diam, kepala sekolah Li pun bersiap untuk menghajar tentara bulu hitam tersebut. Nampak di sini duel di udara pun berlangsung sangat sengit. Bas! Benturan energi spiritual pun terjadi di sana antara kedua belah pihak, yakni tentara bulu hitam melawan kepala sekolah Li. Dengan benturan yang diakibatkan, mereka pun berhenti sejenak dan mundur dari serangan tersebut. Di sini nampak kelihatan level mereka pun terlihat sama. Di sini kepala sekolah Li sudah mencapai peringkat pertama dan musuhnya tentara bulu hitam juga sudah sampai ke peringkat pertama. Tak hanya itu, di tempat lain kakek Cheng Baili dan juga Nalan Kui tengah bertarung melawan tentara bulu hitam peringkat pertama yang lain. Di sini nampak Cheng Zuan pun mundur dan Cheng Baili serta Nalan Kui pun juga ikut mundur. Tak lama setelah itu di sini kita diperlihatkan ada serangan yang begitu sangat besar dari atas awan. Cus! Cahaya itu sangat menerangi seluruh bumi. Bahkan di sini Cheng Zuan, kakek Cheng Baili dan Nalan Kui pun kaget dengan serangan tersebut. Bisa-bisanya ada serangan yang sedahsyat itu. Mengetahui bahwasanya serangan itu akan telak mengenai mereka semua, di sini tentara bulu hitam pun panik melihat ke atas awan. Apa yang terjadi? Ucap dari mereka semua kelihatan bingung. Tak tinggal diam, ternyata di sini kekuatan yang sangat besar itu mampu untuk melahap sekaligus tentara bulu hitam sang master level 1, 3 orang dengan sekali tebas. Bos! Cahayanya pun menyinari mereka dan semua meninggoy seketika menjadi abu. Di sini kakek Cheng Baili
Nalan Kui dan juga kepala sekolah Li pun kaget dengan kekuatan yang sangat besar tersebut. Dari manakah kekuatan itu berasal? Hingga sampai tentara bulu hitam itu langsung meninggoy di tempat tanpa meninggalkan debu atau pasir sedikit pun. Tak lama setelah itu, seseorang pun datang dengan cahaya yang cukup sangat terang. Di sini semua orang pun melihat ke arah atas. Dan begitu kagetnya mereka setelah melihat yang ada di atas adalah si Suenjin. Bagaimana mungkin si Suenjin mampu untuk meningkatkan kekuatannya seperti itu hanya dalam semalam saja? Pikir dari semua orang sangat keheran melihat si Suenjin yang sangat kuat. Tak hanya itu, kakek Cheng Bailey pun sampai melongo dengan kekuatan si Suenjin. Cheng Zuan pun juga, Nalan Kui dan juga kepala sekolah Li. Di sini ia pun memikirkan sesuatu kepada Suanjin. Kekuatan tempur ini terlalu keterlaluan, ucap mereka semua pun kebingungan dalam hati. Setelah Suanjin pun mendatangi mereka dan membantu mereka untuk memusnahkan 3 sekaligus tentara bulu hitam peringkat pertama. Nampaknya Suanjin pun tidak tinggal diam. Ia pun lantas menghampiri teman-temannya. Ia pun berpikir dalam hati, gelombang ini adalah gangster tingkat penuh yang membantai desa pemula. Ucap dari Suanjin di dalam hatinya. Tak lama setelah itu di sini Suanjin pun memikirkan sesuatu tentang Nieting. Bagaimana keadaan dengan Nieting? Apakah dia baik-baik saja? Mungkin dia akan baik-baik saja karena saat ini peringkatnya adalah Grandmaster. Bahkan peringkat pertama mungkin juga sekali tebas, pikir dari Suanjin. Lantas ia pun berpikir lagi, apakah ada Nieting di lain sisi di selatan? Ucap dari Suanjin dalam pikirannya. Tak lama setelah itu, di sini Suanjin ingin bergegas menemui Nieting. Kita diperlihatkan di pegunungan yang sangat asri di Gunung Longmeng. Nampak di sini pohon-pohon yang tumbuh dengan sangat tinggi dan sangat rimbun. Beberapa saat kemudian kita diperlihatkan bahwasannya Cheng Yusuan masih baik-baik saja. Setelah ia menerima tebasan dari Nieting, tampaknya ia pun mampu untuk kabur dan kemudian merilis kekuatan ajaibnya. Di sini ia pun memberikan kekuatannya dan tatapan yang cukup sangat luar biasa. Tak lama setelah itu di sini ia pun mengeluarkan kekuatan untuk mendeteksi keberadaan musuh. Ia takut bahwasanya Nieting tiba-tiba muncul di belakangnya dan kemudian menembasnya lagi. Tak lama setelah itu ia pun merilis kekuatannya tersebut dan menempatkan di posisi menyelimuti dirinya. Di sini kekuatannya cukup luar biasa. Bahkan kekuatan itu mampu mendeteksi keberadaan Nieting di mana arah tujuannya untuk menyerang Cheng Yusuan. Di sini Cheng Yusuan pun nampak panik dan kebingungan ketika Nieting tidak mampu untuk dilacak melewati senjata ajaibnya. Ia pun berpikir dalam hati sambil menepukkan tangannya ke arah senjata tersebut. Sialan, di mana pendekar pedang itu tersembunyi? Ucap dari Cheng Yusuan memikirkan Nieting. Ia pun lantas berpikir balik atau berpikir lagi. Jika teknik saber itu benar-benar aneh, tapi untungnya senjata kekaisaran memblokir pukulan itu untukku, tapi aku masih terluka oleh gempa susulan. Ia pun mengatakan dari balik hatinya bahwasanya serangan Nieting sebelumnya tengah ditangkis dan ia mampu untuk kabur atau memblokir pukulan dari Nieting atau tebasan dari pukulan tersebut. Dan di sini nampaknya ia pun terluka akibat serangan dan membelok dari serangan Nieting. Tak lama setelah itu di sini kelihatannya Cheng Yusuan pun mendeteksi keberadaan Nieting. Ia pun nampak kaget dan tiba-tiba di sini senjatanya pun bereaksi. Setengah ada keberadaan energi spiritual di sana. Menyadari bahwasanya kekuatan Nieting tengah ada di sekeliling Cheng Yusuan. Di sini Cheng Yusuan pun tidak tinggal diam. Tak lama setelah itu Nieting pun langsung memberikan tebasannya ke arah Cheng Yusuan sampai-sampai di sana pohon-pohon pun langsung tumbang dengan sekali tebasan. Bom! Nampak Cheng Yusuan pun mundur, tapi ia sebelumnya telah merilis tameng untuk melindungi tubuhnya dari serangan Nieting. Tak hanya itu, pohon-pohon langsung gundul dan ambruk seketika dengan sekali tebasan.
Menyadari bahwasannya kekuatan musuh sangatlah besar, di sini Cheng Yusuan pun nampak bingung harus mengatasi Grandmaster tersebut. Bahkan di sini raut wajahnya cukup aneh, bahkan ia pun terluka sangat parah akibat serangan tersebut. Apa ini kurang baik? Ucap dari Cheng Yusuan sangat kebingungan. Seketika itu di sini nampak lorong dimensi lain pun terbuka dan Yeting pun bersiap untuk memberikan serangan lanjutan. Tak lama setelah itu di sini aura energi spiritual milik Niating cukup sangat besar, menyelimuti tubuhnya bahkan seperti kilat-kilat atau petir dan juga listrik. Ia pun lantas menodongkan pedangnya ke arah Cheng Yusuan dan seketika itu ingin menyerangnya dengan sangat keras. Push. Di sini Cheng Yusuan pun nampak menghindar dari serangan Niating. Tak lama setelah itu di sini ia pun mampu untuk menghindari serangan tersebut. Lantas ia pun berkata kepada Niating, "Hai, itu hanya anak bermulut kuning yang suka bersembunyi di Tibet. Apa yang bisa kamu lakukan padaku?" Ucap dari Cheng Yusuan. Ia pun mengejek Niating bahwasannya pedang Niating itu tidak lebih kuat dari kekuatan Cheng Yusuan. Tak tinggal diam, di sini Cheng Yusuan pun lantas merilis kekuatannya yang sangat aneh. Cus, tiba-tiba dari tangannya keluar energi yang cukup luar biasa. Ia pun lantas mengatakan kepada Niating, "Makan trik saya lagi," ucap dari Cheng Yusuan. Tak lama setelah itu di sini nampaknya ada sesuatu di balik atau di belakang Niating yang siap menghantam tubuh Niating. Seperti tangan raksasa dan juga petir yang menyambar-nyambar. Di sini Niating menyadari bahwasannya serangan itu akan telak mengenainya. Tak tinggal diam, ia pun lantas merilis pedangnya dan memberikan energinya ke arah pedang tersebut. Boom! Seketika itu serangan dari Cheng Yusuan pun langsung mengarah kepada Niating dengan sangat bertubi-tubi. Bam bam bam. Ledakan besar pun terjadi di sana. Nampaknya Cheng Yusuan pun nampak pede dengan serangan tersebut. Tak berselang lama, beberapa saat kemudian, di sini nampaknya Niating mampu untuk menghindari serangan dari Cheng Yusuan. Meskipun serangannya cukup dahsyat, di sini nampaknya Niating pun tenang-tenang saja. Bahkan sampai di sini Cheng Yusuan pun terdesak akibat Niating sudah ada di depan dan siap untuk menyerangnya. Seketika itu Niating pun bersiap untuk menebas tubuh dari Cheng Yusuan. "Apa seranganku tidak mempan untuknya?" ucap dari Cheng Yusuan terlihat kebingungan. Tak pikir panjang di sini Niating pun bersiap untuk memberikan serangannya kepada Cheng Yusuan. "Terima ini," ucap dari Niating kepada Cheng Yusuan. Nampaknya kali ini Niating pun tak main-main memberikan serangannya kepada Cheng Yusuan. Bahkan auranya pun terpancar dari tubuhnya. Di sini Cheng Yusuan pun nampak bingung. Bisa-bisanya ia menghindari kekuatan atau serangan saya. Bahkan di sini ia sudah mendekat. Bahkan ia sampai mampu untuk memberikan serangan terakhirnya kepada Cheng Yusuan. Menyadari bahwasanya Cheng Yusuan tengah berhadapan langsung dengan Niating, di sini Niating pun langsung memberikan tebasan pertamanya kepada Cheng Yusuan. Bas! Teriakan pun terjadi di sana. Ternyata di sini Cheng Yusuan pun berhasil ditebas oleh Niating dengan sekali tebas. Bahkan sekali tebas itu mampu untuk memberikan ancaman yang sangat luar biasa. Sampai di sini Cheng Yusuan pun menggerang kesakitan. "Wah, tidak!" ucap dari Cheng Yusuan yang menerima tebasan dari pedang Niating. Tak lama setelah itu di sini nampaknya tebasan itu membuat Cheng Yusuan tak mampu untuk bertahan lama di atas awan. Ia pun lantas tersungkur dan terjatuh dari sana. Akibat serangan itu, ledakan besar pun terjadi. Bam! Di sini nampak Cheng Yusuan pun tidak bisa berkata-kata lagi akibat serangan dari Niating yang cukup luar biasa, hingga mampu memberikan tebasan di tubuhnya. Bahkan bagian dari tubuhnya telah menghilang.
Tak lama setelah itu di sini melihat dari kekuatan Niating. Nampaknya Cheng Yusuan pun tidak lagi percaya diri. Ia pun berkata, satu langkah untuk mematahkan pondasi keahlian macam apa ini? Ucap dari Cheng Yusuan yang melihat kagum kekuatan dari Niating yang sangat luar biasa. Menyadari bahwasannya kekuatannya cukup luar biasa. Kali ini bala bantuan pun telah tiba. Seseorang di sana pun berkata dan terlihat dimensi lain atau lorong lain pun terbuka. Sejujurnya ini adalah efek ajaib dari senjata ajaib yang diwariskan oleh keluarga si Suenjin saya. Ucap dari Suenjin yang saat ini tengah muncul dari tempat lain. Seperti kekuatan Yeting, di sini Suenjin mampu untuk membuka gerbang atau dimensi lain untuk menyembunyikan dirinya. Menyadari bahwasanya di sini ada Grandmaster lagi. Nampak Cheng Yusuan pun kebingungan dan bingung melihatnya. Di sini ia akan meninggoy dengan seketika jika langsung melawan dua master atau dua Grandmaster sekaligus. Tak lama setelah itu, di sini Suanjin pun lantas keluar dari dimensi tersebut. Di sini Cheng Yusuan pun panik karena ada Grandmaster baru. Guru hebat lainnya, ini yang dikatakan Kaisar Duanmu tentang musuh yang tak terkalahkan di tanah leluhur. Pikir dari Cheng Yusuan. Ia pun memikirkan bahwasanya ada sosok kuat di tanah leluhur. Yaitu mungkin dirasa orang ini yang memberikan aura atau energi spiritual yang sangat dahsyat. Pikir dari Cheng Yusuan. Setelah itu Cheng Yusuan pun memikirkan bahwasanya ia akan tak mampu. Aku percaya pada kejahatanmu, ucap dari Cheng Yusuan. Di sini lonjakan darahnya pun terus naik dan tak lama kemudian tiba-tiba Cheng Yusuan pun muntah darah sehingga menyebabkan ia sampai pingsan. Wah, apa yang terjadi pada tubuhku? Ucap dari Cheng Yusuan kebingungan. Mungkin dia kaget karena ia akan bertarung atau dihabisi oleh dua master Cheng Sangji. Di sini menyadari bahwasanya Cheng Yusuan sudah tidak lagi memiliki semangat untuk bertarung. Suanjin pun lantas menghampiri Niating dan dia berkata kepada Niating, kenapa dia pingsan? Apakah kata-kataku sangat merangsangnya? Ucap dari si Suanjin kepada Niating. Menyadari musuhnya saat ini tengah tidak sadarkan diri, Niating pun lantas berkata kepada si Suanjin, penampilan Anda mungkin lebih merangsang dia, ucap dari Niating. Di sini Niating pun mengatakan bahwasanya kekuatan Suanjin pun berlebihan jika harus melawan peringkat pertama. Pikir dari Niating. Menyadari kekuatan tersebut, di sini Suanjin pun lantas turun ke tanah. Ia pun berpikir bahwasanya ini akan menjadi luar biasa dan berpikir akan mewariskan kekuatan ini kepada orang-orang di Kaisar Surgawi atau di Kota Luo atau di Gunung Longmeng atau Institut Kultivasi yang ada di Gunung Longmeng. Tak lama setelah itu di sini Suanjin pun berkata kepada Niating, "Hei, kedepannya saya akan berencana untuk tinggal di Los Angeles dan mengajar kelas lain untuk meneruskan metode latihan saya," ucap dari si Suanjin kepada Niating. Menyadari bahwasanya kali ini si Suanjin pun sangat sudah kuat. Dengan sekali langkah, Niating pun akan ikut bersama si Suanjin untuk meningkatkan kekuatan orang-orang yang tidak memiliki basis kultivasi yang tinggi. Ia akan mengajarkan seperti apa yang telah dilalui oleh Suanjin. Bahkan di sini, ia pun langsung ke peringkat Grandmaster dengan sekali langkah. Sambil mengangkat tubuh Cheng Yusuan, di sini Niating pun berkata, "Baiklah, kalau begitu aku akan tinggal bersamamu," ucap dari Niating kepada si Suanjin. Menyadari bahwasanya di sini mereka akan tinggal, mereka pun lantas ingin mengajar semua orang yang ada di Institut Kultivasi. Tak lama setelah itu di sini si Suanjin pun berkata, "Apakah Anda tidak membunuhnya?" ucap dari si Suanjin. Berkata kepada Niating, apakah dia tidak membunuh Cheng Yusuan saat ini? Tak lama setelah itu Niating pun lantas berkata, "Ya, itu bisa. Ini adalah hadiah yang saya siapkan untuk mereka," ucap dari Niating kepada si Suanjin. Di sini bahwasanya yang menyerang bumi akan dihabisi langsung oleh Niating. Itu mungkin adalah balasan yang setimpal karena mereka telah menginvasi bumi ini.
Di sini Suanjin pun kaget, ia pun mengibaskan kipasnya dan berkata, ternyata lewat sini, ucap dari si Suanjin kepada Niating. Kemudian lagi, meskipun Tuan dan orang-orang berbaju hitam ini sama-sama dari Luzo, karakter tuannya jauh lebih tinggi dari mereka. Setidaknya guru tidak pernah membunuh orang yang tidak bersalah tanpa pandang bulu, dan bahkan berkomitmen untuk melindungi dunia. Kita mungkin pernah menyalahkan mereka di masa lalu. Ucap dari Niating dan juga si Suanjin. Ia menyalahkan bahwasanya Master boneka yang berjubah hitam itu tidaklah bersalah meskipun mereka datang dari tempat yang sama, dari dimensi lain atau lorong luar angkasa. Maka kita sebenarnya harus meminta maaf kepada mereka. Si Coldly dan Tiger Z, pikir dari si Suanjin berkata kepada Niating. Di sini kita diperlihatkan bahwasannya di sana tengah ada lorong luar angkasa yang tengah terbuka di Amerika Utara. Bahkan di sini semua orang dari jaringan surgawi pun dihubungi untuk membantu mereka. Tapi Niating dan si Suanjin memutuskan untuk tinggal di Gunung Longmeng. Bahkan di sini ia berharap bahwasanya Amerika Utara mampu mengatasi keadaan itu. Meskipun itu kelihatannya cukup sulit. Saya harus bertanya kepada mereka tentang urusan Tian dan saya akan mengunjungi mereka secara pribadi ketika insiden lonceng selesai. Ucap dari Niating kepada si Suanjin. Ia mengatakan bahwasanya ia akan bertemu kepada Master Boneka dan mungkin akan mengkonfirmasikan apa yang tengah ia katakan terlebih dulu. Bahwasanya di sini ia mengetahui bahwasanya Master Boneka tidaklah bersalah. Sin diperlihatkan kini di tempat lain. Cold Yi berada di pohon dunia yang saat ini tengah melamun. Mungkin dia melamunkan Mimin atau melamunkan seseorang yang kemudian ingin didambakan oleh Cold Yi. Mungkin Mimin saja. Mimin akan lanjut ke ceritanya. Di sini Cold Yi pun memandangi dan ia saat ini tengah bersama Tiger Z. Dua master boneka tersebut tengah menunggu dan ingin pergi ke tempat lain, yakni menuju ke Jianlu. Menyadari aktivitasnya saat ini akan pergi ke Jianlu, nampaknya Tiger Z pun di sini menghampiri Kodye. Tiba-tiba Kodye pun merasa kedinginan. Apa tiba-tiba aku menggigil? Ucap dari Kodye kepada Tiger Z. Menyadari bahwasanya temannya saat ini kedinginan, lantas ia pun berkata kepada Kodye, "Hei, mencondongkan awan, apa yang salah denganmu?" Ucap dari Tiger Z kepada Kodye. Di sini Kodye pun nampaknya berkata kepada Tiger Z bahwasanya dia tidak apa-apa. "Aku tidak apa-apa, saya selalu merasa seperti itu. Aku punya firasat buruk," ucap dari Kodye sang master boneka. Tak lama setelah itu di sini nampak Arcane menuliskan sesuatu di pohon dunianya. Ia pun memberikan sesuatu atau ceramah kepada teman-temannya si master boneka tersebut. Apakah engkau akan kembali ke dimensi lain untuk pergi ke Jianlu dan menemui seorang raja? Ucap dari Arkan kepada mereka. Terus apa yang kamu bawa untuk pergi ke sana? Apakah kamu tidak mau untuk membawa sesuatu atau bekal ke tempat tersebut? Ucap dari Arcane kepada Kodye. Tak lama setelah itu di sini Tiger Z pun menegaskan bahwasanya Kodye telah membawa sesuatu yang cukup banyak untuk persediaan makannya. Dia membeli lebih dari 5.000 bungkus bumbu hotpot, cukup untuk bertahan lama, ucap dari Tiger Z kepada Arcane. Di sini nampaknya Kodye pun juga mengatakan sesuatu. Jangan katakan itu kepada Arcane, ucap dari Kodye kepada Tiger Z. Ia pun mengatakan, "Hai Tiger Z, apa? Jangan kau ucapkan itu," ucap dari master boneka Kodye tersebut. Tak lama setelah itu di sini Kodye pun mengalihkan pembicaraannya. Ia pun lantas menoleh dan kelihatan di sini mukanya memerah sambil batuk-batuk. Ia pun berkata kepada Arcane dan Tiger Z, "Dengan baik era baru telah dimulai dan jika saya tidak kembali, saya khawatir saya tidak akan bisa mengejar pembukaan pertunjukan akbar itu," ucap dari Kodyi kepada Tiger Z dan juga Arcane. Menyadari bahwasannya mereka akan berangkat sekarang. Di sini
Arkane pun menuliskan sesuatu kepada mereka. Di sini Arkane pun tidak memiliki tubuh yang kuat untuk dijadikan sandaran atau menjadikan ia tumbuh seperti manusia biasa. Nampaknya Kolyi pun sedih karena Arkane pun tak mampu untuk mengatasi semua ini. Ia pun akan mengatakan itu kepada sang raja dan mengatakan bahwasanya ia akan hidup dan memiliki tubuh pengganti. Di sini Kolyi pun berpikir, apa sesuatu ini bisa terjadi? Pikir dari Kolyi. Tak lama setelah itu, di sini kita diperlihatkan bahwasanya ada seseorang yang berkata dari balik pohon dunia, aku akan menengahi untukmu jika aku bisa, ucap dari Arkane kepada mereka semua. Di sini dua master boneka tersebut nampak kebingungan. Ia pun berpikir dalam sesaat, ia pun akan pergi ke pada raja. Ia akan mengatakan bahwasanya akan ada tubuh pengganti dan Arkane tidak harus meneruskan penyesalannya. Di sini nampak Kolyi dan Tiger Sea pun berpikir keras bahwasanya ia akan mampu. Tak lama setelah itu, di sini Kolyi pun berkata, bebaskan dirimu dari pohon dunia ini dan biarkan raja memberimu tubuh yang lain. Ucap dari Kolyi kepada Arkane. Menyadari di sini Arkane pun tak mau untuk memiliki tubuh yang baru. Di sini ia pun lantas menggugurkan daunnya dan seakan-akan ia pun menyentuh teman-temannya tersebut. Di sini daun-daunnya pun menutupi rambut dari Kolye. Tak lama setelah itu di sini Arkane pun tiba dan menatap mereka semua sambil memegang pundaknya dan juga kepala dari Kolye. Menyadari ini adalah fenomena yang langka, ia pun berpikir bahwasannya ini akan menjadi kenyataan dan Arkane memiliki tubuh yang baru sehingga mereka mampu untuk bersama kembali. Pikir dari Tiger Z dan juga Kolye. Di sini nampak Arkane pun mengatakan sesuatu kepada mereka. Tidak setiap orang harus menanggung akibat dari kesalahan mereka sendiri, ucap dari Arkane. Ia pun mengatakan bahwasannya sebenarnya ia harus menerima ujian ini atau menanggung akibat dari kesalahan mereka sendiri atau kesalahan Arkane sendiri. Mendengar perkataan dari Arkane, di sini Koji pun menangis. Ia pun berpikir bahwasanya akan ada masa-masa indah bersama lagi bersama dengan Arkane dan juga Tiger Z. Di sini seseorang pun berkata, "Kakak kedua," ucap darinya. Tak lama setelah itu di sini nampaknya seseorang tengah datang. Tak lama setelah itu di sini Tiger Z dan juga Koji bergegas untuk meninggalkan pohon dunia. Seseorang itu pun lantas kemudian melangkah ke pohon dunia. Ia menyadari bahwasanya ada seseorang di sana yang bisa diajak ngobrol. Kali ini Carol tengah berada atau berdiam diri membuat rumah di samping pohon dunia. Ia pun berada di sini untuk menunggu sosok Lusu. Ia pun lantas mengunjungi pohon dunia tersebut. Ia nampak kaget dan melihat ke atas sana. Dengan rambutnya yang panjang di sini nampak Arkane pun menatap Carol tersebut yang ada di bawah sana. Ia pun melihat dengan tatapan yang sangat sayu. Ia menatap bahwasanya di sana tengah ada Carol. Di sini Arkane pun berkata, "Hei, Anda di sini, apakah Anda memulihkan ingatan Anda?" ucap dari Arkane kepada Carol. Di sini sebelumnya tengah Carol tidak memiliki ingatan kepada Lusu karena ia dihidupkan kembali. Tapi lama-kelamaan di sini Carol pun memikirkan bahwasanya ingatannya tengah kembali dan ia menyadari bahwasanya sosok yang tengah ada di dalam hatinya adalah Lusu. Ia pun lantas berkata kepada Arkane, "Ya," ucap dari Carol tersebut. Nampak Carol di sini sangat anggun seperti biasanya. Bahkan di sini Lusu bisa saja termehek-mehek lagi. Tak lama setelah itu di sini Arkane pun menatap Carol dengan tatapan yang bingung. Ia pun menghembuskan nafas dan berkata kepada Carol, "Apakah Anda kemudian menyalahkan saya?" ucap dari Arkane kepada Carol.
Tak lama setelah itu di sini Carol pun mengatakan, saya dulu aneh untuk sementara waktu, tetapi kemudian saya memikirkannya, ucap Carol kepada Arkane. Tak lama setelah itu di sini Carol pun mengatakan, bahkan tanpamu cepat atau lambat dia dan aku akan mencapai titik itu, ucap dari Carol kepada Arkane. Ia pun mengatakan bahwasanya itu semua bukan salah dari Arkane, tapi itu adalah sesuatu yang tengah ditakdirkan kepada Carol dan juga Lusu, ucap dari Carol kepada Arkane. Di sini Arkane pun termurung, ia pun lantas berkata, benar saja dia sudah mengingat masa lalu. Ia pun berpikir bahwasanya Carol telah mengingat masa lalunya yang cukup indah bersama dengan Lusu. Tak lama setelah itu, di sini Arkane pun menuliskan sesuatu kepada Carol. Maka Anda tidak berencana kembali ke Luzhou untuk menemuinya? Saya mendengar bahwa terowongan luar angkasa baru dibuka di Los Angeles. Mungkin Anda bisa melewatinya, ucap dari Arkane kepada Carol. Ia pun menyarankan bahwasannya ia ingin menemui Lusu. Ia bisa langsung ke Los Angeles karena di sana ada lorong luar angkasa. Dan bisa saja Carol menuju ke sana dan menemui Lusu di Luzhou atau dimensi lain. Tak lama setelah itu, Carol pun berpikir bahwasannya itu adalah sesuatu yang baik, menemui Lusu dengan segera. Tapi ia pun tersenyum dan lantas berkata kepada Arkane, aku akan pergi, tapi tidak sekarang, ucap Carol kepada Arkane. Ia mengatakan suatu saat akan menemui Lusu, tapi bukan hari ini. Pikirnya, tak lama setelah itu di sini Carol pun mengatakan lagi kepada Arkane, dan aku mengenalnya, dia dan dia pasti akan kembali. Di sini Carol sangat yakin bahwasanya Lusu akan kembali kepada dirinya atau kembali kepada bumi. Mimin juga tidak tahu. Itu mungkin sifat asli dari Carol yang saat ini tengah ingin mendapatkan hati Lusu. Dan di sini pun cerita akan berakhir, akan dilanjut di Spermicide Road chapter selanjutnya.